Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar dari 37KSP Gerobak Indonesia. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang penggunaan pin digital Arduino, yaitu pin digital input output Arduino. Ada 14 pin digital input output Arduino, yaitu antara pin 0 sampai dengan pin 13. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan salah satu pin digital tersebut sebagai output, dan pada kesempatan ini saya menggunakan pin 8. Teman-teman bisa menggunakan pin yang lainnya antara pin 0 sampai dengan pin 13 tersebut. Nah, untuk skema rangkaiannya yaitu seperti berikut, di mana kita menghubungkan pin Arduino, yaitu pin 8 Arduino kita hubungkan dengan salah satu resistor, yaitu resistor 220 ohm. Lalu kemudian kita hubungkan ke kaki positif dari LED, dan kaki negatif dari LED kita hubungkan ke ground dari Arduino. Begitulah skema dari rangkaian kali ini. Teman-teman bisa memilih salah satunya ya, tidak mesti menggunakan pin 8. Oke, sekarang kita lanjutkan ke IDE Arduino-nya. Teman-teman bisa buka terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuka IDE Arduino, di mana sudah ada dua fungsi utama dari Arduino yang wajib ada, yaitu fungsi void setup dibatasi dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini. Lalu kemudian fungsi yang selanjutnya yang wajib ada pada program Arduino, yaitu void loop, dan dibuka untuk kurung kerawal ini dibatasi dengan kurung kerawal yang di bawah ini. Nah, fungsi setup ini adalah fungsi yang akan dieksekusi hanya satu kali saat Arduino kita nyalakan. Sedangkan untuk void loop ini adalah fungsi yang di dalamnya perintah-perintah yang ada di dalam fungsi void loop ini akan dieksekusi berulang kali, sehingga biasa kita menggunakan void loop ini untuk meletakkan kode utama program yang akan kita jalankan. Oke, sekarang kita lihat rangkaian kita. Berikut ini adalah rangkaian secara elektronikanya ya, di mana pin 8 kita hubungkan dengan resistor sesuai skema, dan LED, kemudian dari kaki negatif LED kita hubungkan ke kaki negatif dari Arduino, sehingga membentuk sebuah rangkaian tertutup. Dan kita akan melakukan pemrograman untuk LED ini. Karena LED ini kita hubungkan dengan pin 8, ada baiknya sebelum kita melakukan setting up atau pengaturan awal pada Arduino, kita lebih baik mendeklarasikan terlebih dahulu variabel yang menampung nilai dari pin 8 ini. Nah, jadi apa itu sebenarnya variabel? Variabel adalah sebuah bisa teman-teman bayangkan sebuah tempat penyimpanan data, di mana variabel ini bisa menyimpan berbagai jenis data. Namun, data yang disimpan harus sesuai dengan jenis dari variabel tersebut. Jadi, kalau variabel itu tipenya adalah integer atau bilangan bulat, maka variabel tersebut hanya bisa menyimpan data bilangan bulat. Jika variabel tersebut bertipe string misalnya, maka variabel tersebut hanya bisa menyimpan data yang bertipe string. Nah, karena pada kasus ini pin 8 atau angka 8 merupakan bilangan bulat, kita bisa menyimpannya dalam variabel bertipe integer. Untuk membuat variabel bertipe integer, teman-teman bisa ketikkan int seperti ini, lalu spasi, dan teman-teman berikan nama. Untuk namanya itu terserah teman-teman, asalkan jangan dimulai dengan angka atau jangan memisahkan namanya. Misalnya lampu LED, itu lampu dan LED-nya teman-teman pisahkan dengan spasi, atau menggunakan karakter seperti persen atau tanda bintang, itu disarankan tidak digunakan. Jadi kalau saya biasanya menggunakan variabel, saya sesuaikan dengan fungsinya.
karena pada pin 8 ini saya hubungkan output dengan LED, maka saya beri nama untuk variabel kali ini dengan nama LED. Dan untuk LED ini saya inisialisasikan dengan 8 ya. Jadi karena pin 8 yang kita gunakan, jadi di sini artinya variabel LED akan diisi oleh nilai 8. Jadi sekarang variabel LED ini memiliki nilai atau menyimpan nilai 8 di dalamnya. Oke, karena hanya ada satu pin yang kita gunakan dan itu hanya pin 8, jadi cukup satu variabel ini saja yang saya deklarasikan. Nah, kita lanjutkan kepada void setup atau fungsi setup di sini. Apa yang akan kita lakukan pada fungsi setup ini? Tentunya kita akan melakukan setting up atau pengaturan awal. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan mode, karena di sini ada dua pilihan mode untuk digital input output Arduino. Dia bisa sebagai input dan juga bisa sebagai output. Dan sekarang kita akan memfungsikan pin 8 ini sebagai output dari Arduino. Maka agar Arduino memahami bahwa pin 8 ini kita jadikan sebagai output, kita bisa memberitahu Arduino dengan mengetikkan kode pin mode ya, fungsi pin mode seperti ini. Teman-teman harus mengetikkan sama persis seperti ini. Dan fungsi pin mode ini membutuhkan dua parameter, di mana parameter pertamanya adalah pinnya, yaitu pin 8 yang kita gunakan, dan parameter keduanya adalah modenya, apakah sebagai input atau output. Dan di sini kita menggunakan sebagai output ya. Jadi penulisannya harus sama seperti itu. Dan untuk statement pada pemrograman Arduino itu teman-teman harus akhiri dengan tanda semikolon atau titik koma seperti ini. Nah, sekarang dengan melakukan pin mode seperti ini, Arduino sudah mengetahui bahwa pin 8 kita jadikan sebagai output atau modenya adalah output. Nah, untuk praktek pemrograman yang baik, di sini teman-teman bisa mengganti pin 8 ini dengan LED ya, karena sebelumnya kita sudah deklarasikan bahwa variabel LED ini sudah menyimpan nilai 8. Jadi teman-teman bisa mengganti di sini, kalaupun ini sudah benar ya, jadi teman-teman bisa menggunakan pin mode, pin 8 sebagai output, tapi praktek pemrograman yang baik itu sebaiknya dengan menggunakan variabel. Karena nanti ini perlu dibiasakan, karena suatu saat nanti jika program kita sudah banyak atau pin yang kita gunakan banyak, biasanya pin terhubung dengan banyak sekali komponen dan berbagai jenis fungsi baik sebagai input ataupun output. Jika kita tidak mendeklarasikan variabelnya di awal, tentu akan sangat membingungkan kita. Atau jika kita bekerja sama dalam tim, tentu akan menyulitkan untuk tim lainnya. Nah, untuk itu sekarang kita melakukan pin mode dengan parameter pertama yaitu LED, di mana LED ini sebenarnya adalah pin 8, sudah deklarasikan dan kita modekan sebagai output. Oke, cukup hanya itu saja pada fungsi void setup kita. Kita lanjutkan pada fungsi void loop. Nah, sekarang kita ingin membuat LED ini yang sebelumnya padam, kita akan perintahkan untuk menyala menggunakan kode program. Bagaimana caranya? Fungsi yang bisa kita gunakan yaitu fungsi yang bernama digital write ya. Penulisannya harus sama persis seperti ini karena ini case sensitif. Lalu kemudian untuk fungsi digital write ini juga membutuhkan dua parameter, yaitu pin yang mana, yaitu pin 8 yang akan kita perintahkan dan sudah kita deklarasikan dengan nama LED. Lalu kemudian perintahnya, ingat untuk digital itu ada dua logika, yaitu logika high dan low atau nyala dan padam, atau 1 dan 0 ya. Jadi teman-teman bisa memahami mengapa dia disebut dengan digital. D itu 2,
Jadi ada dua kondisi yang bisa kita berikan. Nah, untuk menyalakannya, maka kita bisa memberikan logika high seperti ini. Ini artinya dengan kita memberikan logika high pada pin 8 Arduino, maka pin digital Arduino ini akan mengeluarkan tegangan 5 volt pada pin 8 ini jika kita berikan logika high, dan akan mengeluarkan voltase 0 volt jika kita memberikan logika low. Nah, jika kita memberikan logika high tadi, voltase 5 volt inilah yang menyebabkan lampu LED ini menyala. Oke, kita akan coba sekarang kita upload. Untuk mengupload kode program ini, karena kode program ini sudah lengkap ya, ada deklarasi variabel, untuk setupnya juga sudah kita lakukan, dan pada fungsi void loop pun sudah ada kode programnya. Kita bisa coba upload dengan mengetik tombol upload di atas. Kita tunggu beberapa saat. Untuk proses compiling sketch dan uploading ini kecepatannya tergantung kecepatan komputer ya. Jadi mohon maaf jika komputer saya agak lambat dibandingkan komputer teman-teman. Nah, sekarang kita tunggu sudah uploading. Oke, berhasil. Dan teman-teman bisa lihat pada rangkaian kita, lampu LED sudah menyala ya. Jadi dia sudah sesuai dengan kode program yang kita jalankan. Nah, sekarang kita coba lagi bagaimana jika kita ingin memadamkannya. Sederhana sekali ya, tinggal kita ganti saja logikanya menjadi low. Lalu kemudian kita upload. Nah, proses uploading ini sebenarnya adalah proses di mana dari kode program komputer ini dikompil menjadi bahasa heksadesimal, yang kemudian program tersebut ditanamkan ke dalam chip Arduino ini melalui kabel USB ya, sehingga ketika sudah dan uploading tadi, program yang tadi kita ketikkan itu tertanam di dalam chip Arduino ini, chip ATmega 328 pada papan Arduino kita. Nah, setelah dan uploading tadi teman-teman lihat yang sebelumnya berlogika high dia menyala, sekarang begitu kita upload yang berlogika low, maka LED ini akan padam. Oke, sekarang kita akan mencoba praktikum untuk logaritma sederhana saja ya. Kita buat logika pemrograman sederhana di mana kita akan membuat lampu LED ini menyala selama 1 detik, lalu kemudian kita akan padamkan selama 1 detik. Nah, untuk itu maka kita bisa kembali ke kode program di mana fungsi digital write ini, untuk yang pertama kita berikan logika high ya. Jadi nanti saat kode program dieksekusi, Arduino akan mengeksekusi digital write LED high. Dan karena tadi kita ingin menyalakannya selama 1 detik, maka kita membutuhkan satu fungsi lagi yang bisa melakukan penundaan, yaitu fungsi delay. Dan fungsi delay ini membutuhkan parameter berupa nilai dalam milisecond. Jadi kalau kita isikan satu artinya itu 1 milisecond, karena tadi kita ingin lampu ini menyala selama 1 detik, maka kita bisa memberikannya 1000 milisecond ya. Jadi 1000 milisecond adalah 1 detik. Nah, fungsi delay ini menyebabkan kode program digital write LED ini menyala atau high, ini akan ditunda atau akan dieksekusi selama 1 detik. Nah, setelah itu barulah kita melakukan kode program selanjutnya, atau Arduino akan mengeksekusi kode program selanjutnya, dan kode program yang akan dieksekusi selanjutnya adalah kita padamkan LED tersebut ya. LED yang sama kita padamkan dengan perintah yang sama, hanya logikanya yang kita balik. Nah, untuk padamnya pun kita ingin untuk padamnya hanya selama 1 detik saja ya.
dengan kode program seperti ini, maka jika kita upload, nanti Arduino akan mengeksekusi program dari atas, di mana dia menginisialisasikan variabel, dia memasukkan angka 8 ke dalam sebuah variabel, lalu kemudian dia eksekusi pada void setup ini, yaitu pin mode, di mana LED 8 dia jadikan output. Setelah itu dia masuk ke void loop, mengeksekusi satu persatu kode program. Dia menyalakan LED selama 1 detik, lalu memadamkannya selama 1 detik, dan kemudian setelah itu apalagi? Ternyata kode ini akan berputar kembali. Namun kode ini atau kode program ini dieksekusi bukan dari awal sini lagi oleh Arduino. Namun Arduino akan berputar mengeksekusinya pada void loop ini saja. Jadi setelah kode program sampai delay yang terakhir ini, maka kode program akan looping atau berputar kembali ke fungsi digital write LED high ini, sehingga lampu LED akan dinyalakan lagi. Nah, itulah yang membedakan antara fungsi void loop dengan fungsi void setup di Arduino, di mana void setup hanya akan dieksekusi satu kali dan void loop akan dieksekusi terus-menerus. Kita akan coba buktikan di mana kita upload kode ini, dan hasilnya adalah lampu LED akan menyala dan padam secara bergiliran dengan interval waktu 1 detik dan akan terus berputar. Oke, kita tunggu untuk proses uploadnya. Oke, sudah uploading dan teman-teman bisa lihat hasilnya. Ternyata LED kita menyala dan padam dengan interval waktu 1 detik dan terus berputar pada fungsi void loop ini. Oke, nah sekarang teman-teman sudah bisa melihat bagaimana kita bisa mengatur sebuah output menggunakan pin digital Arduino. Ketika kita memberikan dia logika high, maka pin ini memberikan voltase 5 volt dan bisa memberikan atau ditarik arus dari sini sebesar maksimal 40 mA. Itulah yang menyebabkan LED kita menyala. Dan ketika kita memberikan logika low, maka pin ini, pin digital ini yang dimodekan sebagai output akan mengeluarkan tegangan 0 volt, sehingga LED atau rangkaian selanjutnya akan padam. Nah, untuk output sendiri, teman-teman, jadi jangan teman-teman bayangkan bahwa output ini hanya berupa LED saja. Teman-teman bisa menggunakan berbagai jenis komponen lainnya yang bisa kita gunakan. Tentunya kita harus sesuaikan dengan spesifikasi Arduino ya, dimana tadi sudah saya sampaikan bahwa pin digital input output Arduino, khususnya Arduino Uno ini, voltasenya yang bisa dikeluarkan pada tiap pin input outputnya adalah 5 volt dan arus maksimal yang bisa ditarik adalah 40 mA. Namun tentu dengan rangkaian selanjutnya kita bisa mengaturnya secara elektronik, mengatur arusnya, mengatur hambatannya, dan berbagai jenis aturan-aturan elektronika lainnya, sehingga kita bisa menggunakannya pada berbagai jenis rangkaian. Nah, di sini supaya teman-teman bisa memahami secara komprehensif, bukan hanya pada sisi pemrogramannya, tapi juga pada sisi elektronikanya, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian pada Arduino ini secara elektronik. Nah, kita asumsikan yang pertama, di mana di sini saya punya hitungan sederhana ya. Jadi rangkaian ini dari pin digital input output Arduino itu memiliki spesifikasi di mana voltase yang akan keluar adalah 5 volt maksimalnya dan arus maksimalnya adalah 40 mA. Lalu kemudian kita hubungkan dengan sebuah rangkaian untuk menyalakan LED.
Nah, sedangkan LED ini dari manufaktur LED itu biasanya membutuhkan arus untuk LED adalah 20 mA. Ada juga yang 1,5 mA ya. Rata-rata adalah 20 mA, atau jika kita konversi yaitu 0,02 ampere. Nah, karena LED ini bukan komponen ohmik atau komponen yang dirancang memiliki nilai hambatan, maka untuk kasus yang pertama kita bisa menganggap bahwa dia tidak memberikan voltage drop, sehingga nanti voltage drop sepenuhnya di handle oleh resistor. Nah, jadi berapa besaran resistor yang kita butuhkan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa kita membutuhkan resistor? Teman-teman bisa lihat di sini, dalam Arduino ini bisa mensupply sampai 40 mA, sedangkan untuk LED ini hanya membutuhkan 0,02 ampere. Tentu tidak efisien dan bisa jadi merusak LED kita. Lalu kemudian itulah mengapa alasan kita membutuhkan resistor. Nah, untuk resistor di sini, jika kita mengasumsikan bahwa LED ini tidak menyumbangkan voltage drop, maka nilai resistornya adalah voltase dibagi arus sesuai dengan hukum Ohm ya. Buat teman-teman yang belum mengikuti playlist tentang belajar elektronika dasar, bisa mengikuti pada channel ini. Dan voltasenya adalah 5 volt. Voltase 5 volt ini berasal dari voltase digital Arduino outputnya. Kemudian kita bagi dengan 0,02 ampere, yaitu voltase arus maksud saya yang dibutuhkan oleh LED, dan hasilnya adalah 250 ohm. Untuk itulah alasannya mengapa saya menggunakan resistor 220 ohm ya. Tidak sama persis, seharusnya 250 ohm, tapi saya menggunakan 220 ohm. Karena biasanya di pasaran itu nilai resistor kadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Karena jarang kita temukan resistor yang pas nilainya sesuai dengan rancangan kita di pasaran. Namun kita bisa mengakalinya, tentunya kita cari nilai resistor yang mendekati nilai dari perencanaan kita. Nah, itu tadi adalah asumsi pertama ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan resistor 250 ohm atau 220 ohm atau beberapa nilai resistor yang mendekati itu. Nah, untuk rangkaian ini ada juga yang menghitungnya menggunakan asumsi bahwa LED ini menyumbangkan nilai ohmik atau menyumbangkan nilai hambatan, dan voltage drop yang digunakan biasanya adalah antara 1,7 volt sampai dengan 3 volt. Di sini saya menggunakan rata-ratanya sekitar 2 volt ya. Jadi dari 5 volt voltase dari pin digital Arduino itu digunakan oleh LED ini 2 volt, maka resistor nanti akan mengambil bagian yang 3 voltnya, dan arusnya sama. Arus yang dibutuhkan oleh LED adalah 0,02 ampere. Jika lebih dia bisa rusak. Jadi ini adalah nilai arus yang dibutuhkan oleh LED. Nah, sekarang dengan mengasumsikan bahwa LED ini menyumbangkan nilai hambatan, maka kita asumsikan nilai hambatan dari LED ini adalah voltase dibagi arus sesuai dengan hukum Ohm, yaitu 2 volt, yaitu voltase yang dia gunakan atau voltage drop dari dia, yaitu 2 volt dibagi 0,02 ampere arus yang dia butuhkan. Kita asumsikan bahwa LED ini menyumbangkan hambatan sebesar 100 ohm. Jadi untuk menghitung berapa besar resistor yang kita butuhkan, teman-teman bisa masukkan lagi rumus yang sama, di mana resistansi adalah voltase dibagi arus, dan voltase untuk resistor ini adalah 3 volt karena
5 dikurangi 2 volt adalah 3 volt. Jadi resistor ini menanggung beban 3 volt dan arusnya adalah 0,02 ampere. Karena ini adalah rangkaian seri, jadi arus yang mengalir sama pada tiap titik dan arus yang kita harapkan mengalir adalah 0,02 ampere supaya LED ini tidak rusak ya, atau mendapatkan arus yang ideal sesuai dengan data dari manufakturnya, sehingga nilai resistansi yang dibutuhkan adalah 150 ohm. Jadi berbeda ya dengan yang tadi, dimana dengan asumsi yang pertama tadi kita membutuhkan 250 ohm untuk resistornya. Untuk yang asumsi kedua ini teman-teman membutuhkan 150 ohm. Nah, saya sudah coba untuk kedua jenis ini, dimana di sini saya menggunakan 220 ohm, LED-nya aman. Saya juga pernah menggunakan resistor 110 ohm, LED juga aman ya, dan dalam jangka waktu yang cukup lama LED tidak mengalami masalah apa-apa. Hanya saja tentu saja sebaiknya teman-teman menggunakan nilai resistansi yang lebih tinggi jika teman-teman bisa melihat bahwa LED-nya bisa kita lihat menyala gitu ya. Walaupun dengan nilai resistansi yang lebih rendah, tentunya LED akan menyala dengan kecerahan yang lebih terang. Namun keuntungannya dengan menggunakan resistor yang lebih besar nilainya, maka arus yang mengalir lebih rendah sehingga umur dari LED kita bisa lebih lama. Oke, demikianlah untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini untuk perkembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.